Oke, silahkan buka kembali aplikasi Flash-nya. Jadi sebelum menambahkan unsur animasi pada project multimedia interaktif, saya akan jelaskan kembali teknik menggerakkan objek di aplikasi Flash. Nah, untuk itu saya akan buat contoh dengan dokumen baru. Nah, ini hanya gambaran umum ya, hanya untuk contoh. Secara teknis nanti penerapannya di project masing-masing. Nah, berbicara menggerakkan objek, tentu di Flash ada banyak pilihan ya. Salah satunya yang paling basic itu adalah frame by frame. Nah, misalnya di sini saya membuat objek kotak dan saya akan menggerakkannya ke arah kanan. Nah, di sini kita harus membuat keyframe dengan interval tertentu ya. Maksudnya interval itu adalah jarak keyframe-nya. Keyframe di sini sebagai titik poin pergerakan. Nah, jadi kita susun keyframe pada timeline. Misalnya saya buat interval 5. Artinya jaraknya 5 frame. Saya buat keyframe. Kemudian objeknya saya pindahkan. Kemudian buat keyframe lagi. Objek kita pindahkan. Begitu seterusnya sampai di titik tujuannya. Ya, kita ingin menggerakkan objek ini ke arah mana. Nah, sampai di mana dia berhenti begitu. Nah, inilah yang disebut dengan frame by frame. Jadi playhead-nya membaca frame yang ada keyframe dengan posisi objek yang berbeda. Oke, test movie. Nah, seperti itu ya. Jadi objek sudah tampak bergerak. Nah, sebenarnya konsep animasi itu kan adanya perubahan posisi objek di setiap keyframe-nya. Jadi ketika playhead-nya itu bergerak, dia membaca objek yang berbeda-beda. Nah, sudah tentu di sini kalau ingin gerakannya lebih halus, ya perpindahan objeknya juga harus sedikit demi sedikit ya. Tidak jauh-jauh seperti ini ya. Nah, jadi tentu akan banyak membutuhkan keyframe ya. Setiap keyframe objeknya geser dikit, buat keyframe, geser dikit lagi. Nah, itu tentu akan banyak menghabiskan waktu dan cenderung membosankan. Nah, kalau hanya sekedar menggerakkan objek dari satu titik ke titik yang lain, frame by frame ini kurang efektif ya, kurang efisien. Tetapi kalau misalnya membuat animasi karakter dengan gerakan yang detail, nah frame by frame ini yang diklaim yang paling baik ya, yang paling efektif begitu. Nah, itu hanya gambaran umum ya untuk teknik frame by frame. Di sini saya akan lebih banyak membahas teknik twinning ya. Kenapa teknik twinning? Karena umumnya dalam pengembangan multimedia interaktif tidak banyak membutuhkan animasi yang rumit ya. Jadi cukup animasi atau gerakan objek dari satu titik ke titik yang lain ya. Misalnya animasi teks muncul, kemudian animasi perubahan warna atau transparansi objek gitu ya. Nah, itu lebih banyak dikerjakan menggunakan teknik twinning. Nah, di Flash ini teknik twinning itu ada 3. Yang pertama ada motion twin, shape twin, kemudian ada classic twin. Nah, ini belum aktif karena belum ada objek ya. Saya akan awali dari teknik shape twin. Ya, saya akan buat objek kotak. Di sini saya akan gerakkan ke arah kanan ya, sama seperti tadi. Tetapi dengan teknik shape twin. Nah, shape twin ini syarat utamanya adalah objek harus bertipe shape. Jadi setiap kali kita menggambar atau membuat objek di Flash itu type objeknya atau tipe objeknya adalah shape. Kita bisa lihat di bagian properties ya sebelah kanan. Nah, kemudian kita tentukan titik akhir dari gerakan objeknya. Misalnya di sebelah kanan ya. Kita buat keyframe dulu. Saya buat dengan interval 20 ya. Jadi jarak 20 frame. Saya buat keyframe di frame 20. Kemudian objeknya saya akan pindahkan ke arah kanan. Nah, ini sudah berbeda. Sekarang tinggal kita buat shape twin ya. Bisa klik kanan di antara kedua keyframe-nya ini, di area frame-nya ya. Klik kanan, create shape twin, atau melalui menu insert ya, shape twin. Nah, nanti akan muncul tanda panah, artinya dari posisi pertama menuju ke posisi kedua di frame 20.
Nah, ini ada warna hijau sebagai penanda bahwa ini adalah shape twin. Nah, jelas ini lebih efisien ya, dan lebih efektif juga daripada frame by frame ya, karena kalau hanya memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain ya seperti ini ya, teknik yang paling disarankan adalah teknik twinning. Nah, kemudian kita bisa mengatur misalnya dari ukuran kecil ke ukuran besar ya. Nah, kita bisa atur di sini. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ya itu biasanya banyak dilakukan teknik-teknik seperti itu ya, menggerakkan objek dari posisi satu ke posisi lain, kemudian dengan kondisi dari kecil ke besar, atau misalnya dari perubahan warna ya. Nah, misalnya warna biru ya, warna biru ke warna oranye seperti itu ya. Atau misalnya dari bentuk lain. Nah, di sini saya akan buat dia di sini dengan metode envelope. Saya akan atur ulang. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi adanya proses transformasi bentuk ya, transformasi bentuk dan warna. Atau di sini kita bisa ganti ya objeknya. Saya akan hapus di sini. Nah, ini tandanya objeknya kosong ya. Nah, saya akan buat bentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan teknik shape twin memungkinkan kita membuat animasi transformasi ya, transformasi bentuk yang memperlihatkan prosesnya. Proses dari bentuk lingkaran ke bentuk kotak. Nah, kemudian yang paling banyak diatur selain perubahan warna, perubahan bentuk itu adalah adanya transparansi objek ya. Nah, di sini kita bisa atur di bagian warna itu ada alpha, kita bisa kurangi ya. Yang pasti seleksi dulu objeknya ya. Nah, ini bukan hilang ya. Ya, cuma dia transparan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari teknik twinning ini kita juga bisa mengatur dinamika pergerakan ya. Jadi adanya percepatan dan perlambatan objek. Nah, saya akan ambil contoh di sini. Saya panjangkan dulu framenya ya biar lebih jelas terlihat. Nah, dari keyframe yang pertama, saya akan atur percepatannya tanpa harus mengubah jarak keyframe ya. Dengan defaultnya di sini FPS-nya 24 ya, 24 frame per second. Saya akan atur di bagian properties, itu ada di bagian twinning. Ada yang namanya ease ya, ada namanya ease di sini. Nah, saya akan naikkan menjadi 100. Nah, bagaimana jadinya? Ya. Lebih cepat dari sebelumnya ya. Nah, itu begitu sampai di posisi kotak itu seakan-akan objeknya seperti direm ya. Nah, dari bentuk bulat dia cepat sekali, kemudian sampai di kotak dia agak lambat ya. Nah, kalau kita bandingkan, saya akan duplikat layer. Saya akan duplikat layer. Nah, layer yang di atasnya saya akan pindah ke bawah. Ya, ini kalau sudah jadi animasi seperti ini, kita harus memindahkan objek di setiap keyframe-nya ya. Ya. Nah, yang di atas saya akan kembalikan nilai S-nya defaultnya 0. Nah, sedangkan layer yang di bawahnya ini nilai S-nya 100 di keyframe pertama.
Ya, jadi adanya perbedaan ya. Nah, yang di atas itu edge-nya 100, yang di bawah 0. Nah, jadi setiap kita membuat animasi twinning, defaultnya ya masih 0 ya, masih seperti ini, statik dia. Nah, kalau ini sudah lebih dinamis. Ya, dengan interval keyframe ya, jarak keyframe yang sama, posisi objek juga sama, tetapi bisa menghasilkan perbedaan kecepatan ya, adanya percepatan dan perlambatan objek. Nah, itu ada di pengaturan edge. Hanya di teknik twinning yang bisa ya. Nah, itu untuk shape twin. Jadi yang uniknya di shape twin adalah bisa menunjukkan transformasi bentuk, misalnya dari bentuk bulat menjadi bentuk kotak ya.